Untuk batu bara sendiri dengan kapasitas 2x7 ini kita sehari sekitar 300 ton. Ilmu itu tidak hanya sebatas kita di S1 walaupun kita kerja sekarang, tapi banyak hal, banyak sumber daya alam yang masih bisa kita manfaatkan dan itu semua butuh ilmu. Dan UTS buat saya salah satu tempat kampus yang luar biasa. Di sekolah kita diajarin berenang di kolam renang, Pak. Iya, betul. Tiba-tiba, oh kamu sudah pintar berenang. Dicemplunginlah kita ke laut, Pak. Yang ada gelombang, yang ada ikan mungkin ikan yang berbahaya, ada hujan. Kadang-kadang saya pun merasakan, loh kok begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan Bincang-Bincang Rektor episode ke-32 kali ini, saya berada di sebuah pembangkit listrik tenaga uap Sumbawa Barat yang dikelola oleh UPK Tambora. Nah, bersama saya saat ini dalam Bincang-Bincang Rektor ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada 3 orang di sini. Yang pertama adalah Bapak Manajer UPK Tambora, Bapak Wayan Budi Laksana. Apa kabar Pak Wayan? Terima kasih, sehat Pak. Terima kasih atas jamuannya nih Pak Wayan. Kita sudah dijamu di PLTU Sumbawa Barat ini. Kemudian juga saya didampingi oleh Direktur Utama PT Olat Maras Teknologi, Pak Rodi. Apa kabar Pak Rodi? Baik Pak. Ya, sudah beberapa kali sama Pak Rodi sebenarnya ya. PT OMT ini seperti kita tahu adalah salah satu badan usaha milik kampus. Nanti kita akan bahas tuntas terkait dengan salah satu pemanfaatan limbah yang ada di PLTU ini, yaitu kita kenal dengan FABA, Fly Ash, Bottom Ash ya. Dan salah satunya juga kita ditemani oleh bintang tamu kita ini, Pak Karya Bangun. Apa kabar Pak Karya? Pak Karya Bangun ini adalah alumni kita di program studi Magister Manajemen Inovasi yang memiliki usaha keterkaitan dengan FABA gitu. Nanti kita akan bongkar bagaimana tips-tips dari beliau yang sekarang selain sebagai mahasiswa juga beliau adalah sebagai pengusaha di bidang per paving blokan maupun per batakuan gitu ya, yang menggunakan FABA. Baik, sebelumnya saya ingin bicara dengan Pak Wayan. Pak Wayan, mungkin Bapak bisa ceritakan, kita di Pulau Sumbawa ini ada UPK Tambora. Nah, mungkin apa itu UPK Tambora, dan mungkin bisa ceritakan secara general terkait dengan apa yang dilakukan oleh UPK Tambora di Sumbawa. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Rektor atas kesempatannya. Mungkin izin Pak, saya cerita sedikit. Kebetulan kami di UPK Tambora ini mengelola pembangkit dan transmisi Pak. Dengan kapasitas 150 MW dengan 11 GI dari Sumbawa Barat sampai di Bima Sapi Pak. Bima Sapi. Untuk secara keseluruhan Sumbawa ini di beban puncak peaknya itu kebutuhan di sekitar 120 sampai 122 Pak. Megawatt. Jadi masih ada sisa kurang lebih. Masih ada sekitar 20 sampai 21 MW. Jadi secara umum dengan kapasitas cadangan sekitar 20 MW yang tersebut, secara sistem kelistrikan masih dalam kondisi aman Pak. Masih bagus ya. Aman. Kami berkomitmen jangan sampai kurang gitu ya. Betul, karena sekarang mungkin saya nggak tahu bahasanya apa, listriknya sudah bergeser Pak, sudah menjadi kebutuhan dasar kali ya. Karena mungkin dari dulu tersier atau apa, sekarang sudah jadi dasar utama, kebutuhan utama demikian Pak. Jadi memang di sini kebanyakan industri mungkin belum seberapa Pak, yang banyak masih industri rumah tangga. Mungkin industri beberapa aja yang tambah. Nah, itu disuplai oleh berapa pembangkit Pak? Pertama PLTU Pak di sini Pak, terus ada PLTMG di Sumbawa sama di Bima, termasuk di PLTD Labuhan di Sumbawa sama PLTD Bima sama NIU Pak. Ada sekitar 6 pembangkit site yang besar Pak. Pembangkitnya lebih kepada PLTD dan juga PLTU ya Pak. Betul, seperti Pak. Yang di belakang kita ini apa nih Pak? Baik Pak, yang di belakang kita ini kebetulan
sebutannya PLTU Sumbawa Pak, Mm-mm. dengan kapasitas 2 kali 7 MW. 2 kali 7 megawatt Ya, megawatt ya. Dan Ini ini beroperasi tahun. dari tahun 2017. 2017 ya. Nah, Sampai unitnya. dengan saat ini Pak. running well ya Pak ya. Ya, Bagus running well Pak, ya, betul itunya. Pak. Oke. Betul, Pak. Nah, kemudian batu baranya sendiri Baik Pak, untuk batu bara sendiri dengan kapasitas 2 kali 7 ini kita sehari ya sekitar 300 ton. sehari 300 ton. Metric ton, sorry. Metric MT, ton, ya, yang batu kemudian bara dibakar ya dari Kalimantan ke sini. Yang kalorinya berapa itu? Kalori sekitar 38 sampai 42 Pak. 4.200 sorry. 4.200. Nah, hasil pembakaran ini, pembakaran batu bara ini di boiler kami, tipe stoker namanya Pak. Oh, Batu bara iya. kami boiler kami tipe stoker. Ya. Itu hasil pembakarannya ada namanya tadi yang Bapak sebut Faba fly ya ash, itu ya, fly ash, bottom ya. ash gitu ya. Nah, Oke. fly ash bottom ash ini yang menjadi isu saat ini karena di tahun kemarin, sudah ya. terbit PP dari KLHK Iya. bahwa ini sudah tidak tergolong dalam B3. B3 sorry, lagi. B3 ya demikian Pak. Jadi Nah, sebelum kita bahas ke B3 ini Pak, kan berarti sistem yang di Sumbawa ini, Pulau Sumbawa sudah terinterkoneksi ya Pak ya semuanya. betul Pak, sudah terkoneksi. Jadi pembangkit di sini sebenarnya dirasakan juga oleh teman-teman kita di masyarakat kita di Bima mungkin ya. betul Pak. Kalau betul. kekurangan disuplai dari Suplai sini dari ya. sini, Nah, ya. itu teman-teman semua. Jadi listrik yang kita rasakan di Sumbawa dan juga mungkin di Bima, Dompu dan lain-lain, Nggih. itu juga salah satunya bersumber dari PLTU Sumbawa Barat ini. nggih. Nah, teman-teman, PLTU itu tadi pada proses menghasilkan listriknya untuk membakar batu bara ya, memanaskan boiler, dia menghasilkan sampingan gitu ya, hasil byproductnya, yaitu berupa faba gitu. Fly ash ya, fly ash, bottom ash. ya. Nah, ternyata faba ini dulu dikategorikan sebagai limbah B3, nah sekarang itu sudah non B3 sehingga Iya, kita betul. bisa gunakan. Biasanya penggunaan di sini untuk apa saja Nah. Pak faba itu? Nggih Pak. Jadi fly ash bottom ash ini fly ash yang sifatnya ringan, bottom ash yang sifatnya agak berat, jadi Iya, butiran-butiran iya, ya. iya. Itu setiap hari sekitar 15 ton lah Iya. hasilnya. Kita simpan di Asyad namanya Pak. Di Asyad ya. Asyad sebelah ya, sana. kita simpan di Asyad. Nah, Ya. dari tahun kemarin Pak Ya. sudah beberapa UMKM lah, UMKM yang mencoba untuk memanfaatkan ya. Mungkin saat ini masih dominan Ya. untuk paving sama Ya, batako Pak. ya, ya. Karena kebetulan itu yang sudah kita coba teliti di beberapa lab, termasuk di lab PU sini ya, dengan komposisi-komposisi. Ya, kami harapkan sih sebenarnya Ya. UMKM ini Ya. bisa mereduce biaya produksinya Pak. Gitu Salah ya. satunya pasti lah Ya, ya. diganti dengan ini karena Ya, ya. faba ini dari kami free. Ya, iya. Demikian Pak. Tinggal Jadi, ngambil saja lah istilahnya ya. Iya. Jadi bermanfaat buat banyak UMKM yang punya usaha di bidang itu ya Pak Nggih, ya. Pak, nggih. Luar biasa. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, ada salah satu pihak tadi sebutkan Pak Wayan itu adalah ada salah satu UMKM yang berasal di Kabupaten Sumbawa Barat ini yang memanfaatkan faba gitu. Nah, beliau adalah Pak Karya Bangun. Nah, Pak Karya Bangun, Saya Pak. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Jadi teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu Pak Karya Bangun ini baru menyelesaikan S2-nya di UTS Magister Manajemen Inovasi. Kebetulan dulu beberapa waktu lalu itu saya sebagai ketua pengujinya. Jadi saya tahu persis apa yang beliau lakukan untuk risetnya gitu ya. Jadi beliau ini membuat satu inovasi ya, yaitu komposisi yang optimal gitu ya untuk pembuatan batako ya Pak ya dari faba ini. Boleh diceritakan sedikit ke teman-teman Bincang Rektor bagaimana sebenarnya Pak Bangun kok tertarik dengan faba gitu guys. Awalnya dulu dah. Terima kasih Pak Rektor dan juga Pak Wayan atas Ya. kesempatan waktunya. Jadi awal mula dari usaha, hampir 2 tahun kita rintis usaha batako sama paving. Ya. Berjalan waktu karena kondisi pasir yang agak susah kita dapatkan. Ya, ya. Kemudian kita coba untuk modifikasi campuran sampai kita ketemu, kita punya nih PLTU di sini. Ya. Kita coba masuk.
kita coba masuk. Kita pikir susah masuk gitu. Ternyata Ya. pas kita datang, PLT welcome. Welcome sekali Dan ya. hanya kita bersurat 1 lembar kita udah boleh ngambil fabanya. Nah, kita coba kurang lebih 3 bulan Pak. Kita coba. Karena komposisinya yang optimal ya. Nggak sembarangan. Bikin pertama hancur, bikin kedua hancur, berapa kali kita bikin hancur sampai ketemunya terlalu keras lagi Pak. Iya. Terlalu keras dan alhamdulillah sudah jalan 6 bulan terakhir ini Sudah optimal lah ya. sudah optimal. Hampir kita maksimalkan itu penggunaan kita di 75% penggunaan faba itu faba itu untuk pembuatan batako. Jadi bahan yang 25% ini bahan-bahan yang lain. Bahan gitu yang lain. Ya Jadi tentunya full ya. Tentunya ini hasil melalui riset yang terus-menerus ya, dan diuji juga ya Diuji. soal tingkat kekerasan dan lain sebagainya. Kalau dari sisi market sendiri untuk paving block di KSB ini seperti apa? Oke, untuk Paving block atau paving batako ya? saya. Untuk paving block sama batako di awal mungkin agak susah Pak. Kita pertama orang taunya biasanya warna batako itu agak abu. Ini Iya. kok hitam gitu kan? Iya, iya. Nah, akhirnya kita coba sosialisasi. Nah. Kita coba, alhamdulillah kita deal dengan satu sekolah, kebetulan teman-teman yayasan mau pakai bahan kita, bangun satu sekolah, bangun masjid. Akhirnya orang tahu, oh ternyata bisa dipakai bahan ini. Iya. Dan memang dari sisi kekuatan itu enggak masalah ya? Dia lebih kuat malahan, Lebih Mbak. kuat malah ya? Bahkan tukang-tukang yang pakai itu kita tanya, baru kali ini kita ketemu batako yang kuat seperti ini gitu kan. Iya, Dan terakhir kita deal dengan perumahan itu ada kita di 59 unit Pak. Iya, Kita yang supply sudah batakonya. diasupan dengan faba ya? Saya dengan Pak ini 30 sudah terbangun, masih ada 60 ribuan batako lagi yang kita produksi untuk supply ke perumahan. itu ya. Jadi memang dari sisi market itu cukup bagus ya. Cukup bagus Pak. Dan kalau untuk masyarakat market. sudah aware dengan saya adanya itu ya. Pak. Nah, kemudian ya kemarin ceritain sedikit tentang tesisnya dok. Jadi kebetulan ya alhamdulillah. Kebetulan Pak Rektor juga yang jadi ketua tim penguji, kita sempat keteteran nih. Kita biasa di lapangan nih, berubah ke tulisan gitu. Akademik Pak. ya? Kita akademik gitu kan. Iya, iya. Terus sudah lama kita nggak kuliah, tapi alhamdulillah dengan bimbingan perbimbing Pak Rektor juga kemarin kita bisa selesaikan. Beberapa hal kita penelitian kita bolak-balik Pak. Karena kemarin untuk jaga kualitas awal kita ke Unram. Iya. Berapa kali Untuk bolak-balik pengujian kita ya, Unram. karena lab itu Kita di sana, Unram. Dan alhamdulillah dari beberapa komposisi kita dapatkan ya Nilai yang rekomendasi optimal kita yang gitu paling optimalnya memang kita menggunakan faba ini untuk saat Faba ini. itu ya. Jadi oke, berarti kan tadi ada substitusi. Dari sisi biaya berarti sebenarnya dia akan lebih rendah dong dari yang biasanya ya. Kalau di sini biasa bahan utamanya pasir sama abu batu, sun as itu kita beli semuanya. Nah sekarang untuk play as kan kita dikasih free sama PLTU, jadi harga produksi kita itu jauh lebih turun, Luar biasa. Nah teman-teman semua, tadi dijelaskan oleh Pak Karyabangun bahwa memang beliau itu sehari-hari memang membuat paving block ataupun batako itu dari faba. Nah di UTS sendiri kita punya badan usaha milik kampus PT Olat Maras Teknologi yang juga bergerak di bidang itu gitu. Jadi ini sebenarnya hari ini kita melakukan kerjasama dengan PLN dan kemudian ada Pak Karyabangun dan juga OMT. Oleh karena itu mungkin Pak Rodi bisa bicara dengan Bapak mungkin ya. Nah Pak Rodi kan sebagai Direktur OMT gitu ya. Bagaimana melihat peluang ini gitu antara mungkin ada potensi di PLN di sini di UPK Tambora khususnya di PLTU Sumbawa Barat, kemudian juga kita punya ahlinya yang juga keluarga besar kita. Bagaimana Pak Rodi bisa merajut gitu untuk kolaborasi ini Pak? Baik, terima kasih Pak Rektor. Betul, jadi kami dari Badan Usaha Milik Kampus melihat ada sebuah potensi begitu bahwa PLTU punya bahan baku yang cukup besar dan welcome untuk digunakan tadi oleh masyarakat ya. Nah akhirnya kita coba menginisiasi kepada PLTU untuk bisa melakukan satu kerjasama yang baik begitu, dan alhamdulillah dicapai kata sepakat untuk bisa bersama gitu kan memanfaatkan limbah faba ini sebagai bahan baku. Jadi kami di Badan Usaha Milik Kampus sekarang difasilitasi Pak Rektor oleh PLTU perlengkapan
mesin produksi, Ya. sekaligus tempat gitu ya untuk bisa mengolah limbah faba ini menjadi bahan-bahan produksi begitu Pak Rektor. Dan mungkin nanti bermanfaat juga untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang punya riset ke sana ya, untuk diteliti. Kan akan banyak sekali yang sebenarnya mungkin teknik mesin yang bagian permesinannya. Betul Pak Rektor, pasti Mungkin itu pasti. orang elektro yang bagaimana tadi kan menggunakan motor-motor listrik yang juga tidak kecil juga gitu listriknya gitu ya. Dan juga mungkin teknik sipil ya. Jadi kita punya teknik sipil, teknik mesin, teknik lingkungan, bahkan mungkin metalurgi dan pertambangan. Saya kira ini satu tempat yang mungkin bisa bersama-sama ya, bisa diteliti begitu Pak Rodi ya. Ya betul Pak Rektor. Oh iya. Nah oleh karena itu bagaimana rencana kedepannya nih nanti rencana kerjasama ini? Saat ini sudah terinstal mesin paving dan batako ya di lokasi sini, itu bisa kita operasionalkan. Tahap ini sedang ya preproduksi lah begitu ya, sambil melengkapi administrasinya. Ya. Dan alhamdulillah kita juga kan didukung begitu ya dengan teman-teman, termasuk ada Pak Bangun di sini juga sebagai tim konsultan kita, tim ya yang membimbing begitu ya Pak Rektor. Iya, karena beliau lebih dewanya lah kalau kita sebut. Iya. Pak Rodi, jadi tadi bisa melibatkan mahasiswa ya dalam prosesnya nanti ke depan. Nah teman-teman semua, semangat kita semua sekarang di perguruan tinggi ini diminta oleh pemerintah untuk bisa lebih dekat lagi dengan dunia usaha dan dunia industri, terutama dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita harus betul-betul dekat dengan ini. Nah oleh karena itu mungkin Pak Wayan, saya ingin minta tanggapan Bapak mungkin. Pak Wayan, saya dengar juga ini ternyata ada beberapa mahasiswa kita yang magang, yang kemudian menjadi, saya nggak tahu apakah ada pegawai atau enggak, nanti Bapak jelaskan. Tapi bagaimana menurut Pak Wayan bahwa memang sinergisme antara universitas dan kemudian dunia usaha, dunia industri menjadi satu win-win solution, bukan hanya bagi kami tetapi juga bagi industri Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Memang betul Pak, selama setahun ini beberapa kawan-kawan kami, kawan-kawan kita lah yang dari UTS sudah melakukan magang dan sampai saat ini masih ada. Kami sangat mendukung Pak terkait program Kampus Merdeka tersebut Pak. Saya mungkin bisa sedikit yang saya alami Pak ya. Di sekolah kita diajarin berenang di kolam renang Pak. Iya betul. Tiba-tiba, oh kamu sudah pintar berenang. Dicemplunginlah kita ke laut Pak. Yang ada gelombang, yang ada ikan mungkin ikan berbahaya, ada hujan. Kadang-kadang saya pun merasakan, loh kok begini. Dulu saya diajarin di kolam. Kolamnya terlalu kecil. Nyemplung ke laut, waduh. Ternyata banyak sekali yang mesti kita analogi yang sangat tepat. Betul. Kami, saya pribadi dan teman-teman di sini berharap. Ya, karena UTS yang paling dekat di sini. Betul. Jangan sampai mengalami seperti itu, Pak. Jangan sampai. Kalau bisa lebih awal, lebih bagus ya. Lebih bagus. Oke, silakan ke sini. Temui kami. Ayo sama-sama kita belajar. Luar biasa. Mungkin begitu memang, Pak dari kami, Pak. Yang namanya BUMN, teman-teman itu ada merah putihnya. Nah, ini memang teman-teman PLN selalu mengajak kita semua, meskipun kita adalah institusi swasta ya, artinya perguruan tinggi swasta, tapi mereka ini merah putihnya ada selalu di dada gitu ya. Siap. Nah, oleh karena itu, Pak, ketika mahasiswa magang misalnya di sini gitu, bagaimana Bapak melihat anak-anak UTS gitu? Apakah mereka bisa mengikuti atau bagaimana kira-kira penilaian Bapak tuh? Baik, mungkin Pak, bisa disampaikan ke mahasiswa-mahasiswa kita supaya apa yang perlu diperhatikan nanti ketika dalam magang misalnya, Pak. Baik, Pak. Selama ini sih memang ya mohon maaf aja masih standar Pak. Mereka masih takut-takut mungkin, masih malu-malu mungkin ya. Biasanya kami di sini ada manajer bagian KSA, dia akan kasih ke biasanya jawab ini ke Pak manajer Pak Adin ya biasanya. Tapi sebelumnya tetap saya pesan, teman-teman harus kritis. Kesini kan teman-teman bukan hanya mengejar tugas. Apa yang bisa kira-kira menurut teman-teman bermanfaat bagi teman-teman sendiri dulu lah. Jangan untuk yang lain-lain. Silakan pelajari. Eksekusi, tanya, sudah. Begitu Pak. Mudah-mudahan dan ya saya lihat sih
sudah mulai aktif. Ada itu saya lupa namanya, ada cewek masih di sini tuh, teman-teman UTS juga. Iya. Saya kalau kamu mau belajar udah nongkrong. Sekarang nongkrong di control room dia, Pak. Oh, Cewek ada, Pak. Saya lupa satu katanya perempuan, ada ya. Kamu dari tinggal di teknik mana? elektro mungkin ya. Ya, kamu tinggal di mana? Ada paman saya di Taliwang. Bagus. Oh, Jangan kau gitu. tinggal di Sumbawa. Di sini saja. Ada, Iya, Pak. betul, satu, Pak. betul. Jadi Ya, terima kasih. tertrigger lah istilahnya. Tertrigger, iya. gitu. Ya Gitu. saya nitip aja kalau misalnya agak kurang itu dicubit aja Pak, dijewer gitu. Oke. biar Kita sampein. biar mereka disemangati itu. Siap. Karena memang ini untuk teman-teman ya yang nonton, para mahasiswa kami, itu tadi tips daripada Pak Wayan ya. Jangan malu-malu, kita di sini cari ilmu ya, sehingga perbanyaklah bertanya gitu ya. Sehingga nanti teman-teman akan banyak ilmu. Dan tadi harapan Bapak itu dia bisa berenang di lautan yang luas dan dalam gitu Betul, ya. Pak, Jadi betul, Pak. penyesuaian ketika lulus itu tidak lama lagi Ya, gitu ya Pak, biar kita tidak terlalu harapkan. banyak, ya. Dan juga menguntungkan bagi industri ya Pak ya. Betul, Pak. Artinya kalau dia mau lulus dan kemudian mau berkarir misalnya di PLN Iya. gitu seperti ini, maka akan lebih mudah lagi Mudah gitu. lagi. Penyesuaiannya tidak terlalu lama. Betul, Pak. Betul. Jadi kami ucapkan terima kasih Siap, Bapak sama-sama, untuk PLN yang terus senantiasa membantu ya, kami di perguruan tinggi. Karena bagaimanapun Pak, memang tugas akhir kami itu adalah bagaimana mencetak insan-insan yang berkualitas, berinovatif, yang kreatif, termasuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya, izin Pak. Ya, Mumpung saya gini. Silakan. Yang tadi Pak, Ya, kan terkait kita dengan- terkait kita ada kan seperti Bapak tadi Iya. sampaikan pemeliharaan periodik. Betul. Bukan di sini aja Pak. Oh. Di Sumbawa pun ada kegiatan Ada periodik. kegiatan itu ya? Kalau memang, tapi jangan memang harus berminat. Iya, sih. harus berminat sih, Harus harus berminat. pasti ada. Sampaikan ke kami. Oh, iya. Oke, silakan ikut. Nanti Waduh. kita pilih mentornya. Nah. Kalau di Sumbawa di mana, di Nah. sini siapa gitu. Betul. Tolong Pak, kalau ini ada suatu pengalaman yang luar biasa. Jadi teman-teman ketika suatu mesin itu sedang dalam pemeliharaan, overhaul, itu kita bisa ngeliat tuh dalaman mesin yang tadinya kita hanya lihat dari gambar, teori dan sebagainya, dengan mata kepala kita sendiri kita bisa langsung lihat Betul, Pak. pengalaman-pengalaman itu. Dan itu pengalaman yang jarang karena overhaul tuh kan nggak mungkin ya setahun sekali. setahun sekali ya Pak ya, Periodik hanya ya, setahun sekali Iya. saja. Nah ini ajakan ini Iya. buat teman-teman khususnya mungkin teknik mesin, Teknik elektro, Ya. teknik industri juga Industri, kalau ya. memang Industri dan mau sistem dan manajemen bisa pemeliharaannya, Pak. sistem Bisa, Pak. manajemen pemeliharaan Bisa Pak. dan lain-lainnya. Wah terima kasih ajakannya Siap, Bapak. sama-sama Pak. Sama-sama. Nah sekarang saya Pak Karya Bangun. Pak Bangun, Saya Pak Rektor. Pak Bangun itu kan lulusan dari pasca sarjana sekarang ya, baru aja. Nanti insya Allah wisuda bulan September ini Pak Bangun. saya. Gimana mungkin bisa di-share teman-teman yang lain untuk memberikan motivasi ke teman-teman sahabat-sahabat kita khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat terkait dengan perkuliahan, apa serunya, Ya. kenapa harus kuliah lagi Pak Bangun? Ya. Silakan Pak Oke, Bangun. makasih Pak Rektor. Jadi begitu banyak pengalaman di dunia nyata, tapi juga tidak akan niscaya tanpa kita belajar secara keilmuannya. Dan buat saya pribadi ketika kuliah di UTS, mungkin banyak orang ngapain kita kuliah lagi, kan kita sudah kerja gitu kan. Tapi ternyata banyak hal yang kita dapatkan, terutama dalam hal meningkatkan produktivitas dan kualitas daripada industri yang saya jalani sendiri dengan teman-teman. Banyak hal yang kita dapat, ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru, dan tentunya optimalisasi pembuatan batako ini juga kita dapatkan real ketika kita melakukan penelitian. Dan ini tidak akan terjadi ketika saya pribadi tidak melakukan kuliah di UTS. Jadi buat adik-adik semua tentunya yang masih baru kuliah S1 terus pacu. Iya. Ilmu itu tidak hanya sebatas kita di S1 maupun kita kerja sekarang, tapi banyak hal, banyak sumber daya alam yang masih bisa kita manfaatkan, dan itu semua butuh ilmu. Dan UTS buat saya salah satu tempat kampus yang luar biasa, banyak ilmu yang saya dapatkan, dan mudah-mudahan ini juga bisa kita manfaatkan, tularkan ke lingkungan kita, terutama di Kabupaten Sumbawa Barat. Tentunya buat adik-adik semua ataupun teman-teman yang masih bekerja, masih S1, lanjutkan kuliah S2-nya di UTS. Itu saya Pak itu. Terima kasih Pak Bangun atas, cukup terharu juga mendengar ucapan Pak Bangun tadi bahwa memang belajar itu menuntut ilmu memang harus sepanjang hayat gitu ya Pak ya. Tidak berputus asa, bahkan mungkin kalau Bapak kan sebagai wirausahawan ya. Wirausahawan tuh biasanya cenderung sudah nyaman dengan ininya. Tapi kenapa kemudian Bapak ingin terus belajar gitu ya, selain yang disampaikan tadi? Apakah misalnya Pak ada hubungannya nanti dengan
peningkatan atau misalnya kesejahteraan gitu atau apa dari studi itu Pak? Kalau yang saya dapat Pak, mungkin awalnya itu kita udah lama nih ndak nuntut ilmu, butuh ada lembaga yang memang bisa mendorong kita. Tapi setelah kita masuk ke dalamnya, ternyata satu hal, kenapa enggak dari kemarin-kemarin saya kuliah itu? Nah itu yang saya dapatkan. Makanya ini teman-teman kita yang bahkan di UTS itu ada ya, mahasiswanya usia 74 tahun ya. Beliau masih semangat untuk kuliah gitu. Dan beliau juga sampaikan hal yang sama. Beliau mengira bahwa dengan kuliah itu, saya sudah tahu semua. Ternyata ketika beliau sampaikan itu, ketika beliau berkuliah, ternyata banyak hal yang belum saya tahu katanya. Jadi memang kuliah itu selalu membuat wawasan kita semakin berkembang ya Pak. Terima kasih Pak Bangun. Pak Sukses selalu ya Bapak ya. Amin. Terima kasih. Nah selanjutnya mungkin untuk Pak Rodi. Oke, Pak Rodi, terkait dengan operasional daripada rencana kerjasama triple helix lah gitu ya antara kita kemudian universitas, dunia usaha, dunia industri ini, kapan kira-kira mulai beroperasi ya, rencana-rencananya? Baik Pak Rektor, untuk operasional sendiri kemarin kita sudah pre-produksi begitu ya, sudah running percobaan dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan tidak lama juga kita akan mulai running percobaan untuk melihat kapasitas mesin terpasang, karena ini sesuai dengan kapasitasnya adalah sekitar 4.000 ya, 4.000 batako per hari. Per hari ya, 4.000. Ya, makanya kita akan coba dulu nih kira-kira apakah sampai begitu kapasitas mesinnya begitu. Sambil juga kita paralel ada beberapa kelengkapan administrasi yang akan kita penuhi untuk kerjasama untuk kerjasama ini betul. Saya kira gitu, semoga lancar Pak Rodi. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk melibatkan anak-anak kita, mahasiswa kita untuk dalam ini. Betul. Terima kasih Pak Rodi. Terima kasih Pak. Nah, sebagai closing statement ini mungkin dari Pak Manajer, Pak Wayan, terima kasih banyak Pak atas jamuan Bapak dan juga penerimaan Bapak di sini. Sungguh indah sekarang sebenarnya ada sunset sebelah sini ya. Terus kemudian di belakang kita ada PLTU Sumbawa Barat. Mungkin Bapak ada harapan mungkin kepada kampus, kepada para mahasiswa kami, pada Sivitas Akademika di UTS, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin harapan kami Pak, mungkin untuk pertama kami hadir di sini di Sumbawa dengan nama UPK Tambora, kami mampu bisa berbagi lah, bisa berbagi dengan terutama aktivitas dari teman-teman di UTS terkait apapun itu yang terkait dengan proses produksi energi listrik. Jadi apabila suatu ke depan seperti apa, kami berharap ada kerjasama yang artinya bukan sama-sama menguntungkan, artinya sama-sama membangun, mendukung, sama-sama mendukung dan membangun teman-teman yang tertarik di bidang energi Pak. Kebahagiaan kami di sana Pak. Mungkin itu, terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Pak Wayan atas harapannya dan juga tadi ajakan kepada kita semua Sivitas Akademika UTS untuk bisa bersama-sama membangun negeri sebenarnya, karena penyediaan energi ini menjadi satu hal yang signifikan pentingnya bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Dan kampus kita UTS akan terus berkomitmen untuk bisa terus dekat dengan dunia usaha, dunia industri melalui penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Demikian bincang-bincang rektor kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.